story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Ingatlah bahwa kitab Yesaya adalah kumpulan nubuat berbeda yang ditulis selama lebih dari 40 tahun. Walaupun memang tidak teratur, saya rasa penting untuk melihat bentuk dan atmosfernya. Mari kita lihat. Pada bagian yang pertama, kebanyakan isinya adalah kabar buruk seperti yang sudah saya katakan. Pasal 1-10 adalah bukti ulang bagi Yehuda dan khususnya Yerusalem. Khususnya wanita Yerusalem dengan segala perhiasan mereka. Mereka menghabiskan banyak uang untuk perhiasan. Itu adalah gambaran dari beberapa yang telah digali dari Yerusalem pada saat itu. Jadi, saya tidak tahu Anda pikir itu menarik atau tidak, namun itu adalah benda yang cukup mahal. Dan para wanita menghabiskan banyak uang untuk perhiasan. Lalu pada pasal 13-23, garis biru yang ada di sana, ada bagian kecil mengenai penghakiman atas bangsa lain. Bangsa yang digunakan Allah untuk mendisiplinkan umatnya. Namun siapa yang mendahului izin Allah? Dan apa yang mereka lakukan? Dan siapa yang menjadi jahat dan kejam dan melakukan banyak hal kepada Israel? Lebih dari yang Allah maksudkan. Dia akan menghukum mereka atas hal itu. Dia gunakan bangsa lain untuk mendisiplinkan umatnya. Namun jika mereka terlalu berlebihan dan dibutakan kekuasaan, saya khawatir dia harus menghadapinya. Pasal 24-34, penghakiman atas Samaria, suku utara, dan penghakiman atas Yehuda. Saya ingin Anda menyadari bahwa dia menyisipkan dalam dua bagian kabar baik. Jadi ada semacam roti lapis, kabar buruk, kabar baik, kabar buruk, kabar baik, dan kabar buruk lagi di bagian pertama. Kedatangan kemuliaan dijelaskan dua kali, sehingga tidak terlalu sulit bagi orang-orang mendapatkan gambaran tentang masa depan lebih cerah. Pasal 36-39, seperti telah saya katakan, adalah kisah narasi dari penyakit Raja Hizkia dan kisah transisi tentang sejarah untuk menunjukkan bagaimana bangsa Asyur mengizinkan Babel sebagai ancaman utama melalui kebodohan Hizkia saat dia menjamu pria dari Babel. Itu bukan kuasa dunia pada tingkatan itu, namun menunjukkan segalanya dan bukan menyombongkan semua harta karun di Yerusalem. Jadi kita punya kabar buruk dan kabar baik di separuh pertama. Kabar buruknya sangat mirip dengan Amos. Ketidaktaatan orang-orang, kedisiplinan yang coba digunakan Allah untuk membuat mereka kembali kepadanya dengan membawa bangsa di sekitarnya untuk melawan mereka. Bencana yang pasti akan terjadi, serta pembuangan dan depresi karena mereka akan ditolak sebagai umat Allah dan akan berakhir menjadi depresi yang dalam, menjauhkannya. Namun kabar baik dari bagian pertama adalah dari pembuangan itu, seorang yang tersisa akan kembali. Dialah putra Yesaya yang namanya Anda ingat, putra kedua. Lalu datanglah kabar baik di sini, dan itu sangat penting. Pada separuh pertama, Yesaya adalah kabar mengenai raja, dan pemerintahan akan diberikan kepadanya. Seorang raja akan lahir yang akan membawa perdamaian pada bangsa-bangsa. Dan Anda memiliki semua awal lirik Mesia karya Handel ada di bagian pertama. Sekarang saya ingin Anda mengingat pemerintahan yang akan datang dari raja seperti Daud, yang akan menjadi Bapa abadi, penasehat, pangeran kedamaian, bersama pemerintahan di bahunya, lahir dari seorang perawan. Semua itu ada di separuh pertama. Dan ini adalah gambar raja yang akan datang dan memerintah lagi di Israel. Serta tentu saja akan membawa kemuliaan besar. Ada banyak kebahagiaan di Yesaya, banyak perayaan, bahkan pada bagian pertama. Sekarang kita akan masuk pada bagian kedua. Coba lihat ini. Di sini ada gambar mengagumkan, gambar yang mengagumkan tentang Allah. Dan saya menuliskan beberapa hal pada bagian separuh kedua mengenai Allah. Yang pertama, dia adalah satu-satunya Allah. Dan hal ini
sangat penting pada bagian separuh kedua Yesaya. Kecuali aku tidak ada Allah, tidak ada yang seperti aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan itu adalah hal yang sangat penting, tidak ada Allah lain. Bahkan Yesaya mengejek Allah lain. Dia berkata, mungkin mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya kaki tapi tidak berjalan. Saya memikirkan bagian itu ketika saya mengunjungi kuil 1000 Buddha di Bangkok, Thailand. Mereka punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Tidak ada Allah selain aku. Dan itu tentunya pernyataan yang menyinggung di dunia modern di mana semua orang ingin kita menerima semua agama. Tidak ada Allah selain Allah Israel. Yang kedua, dia adalah pencipta yang maha mulia, bangsa seperti titik air dalam ember dan dianggap debu pada neraca. Dia menamai bintang-bintang. Manusia tentu saja tidak pernah dimaksudkan menamai bintang-bintang. Kita terlibat masalah besar sejak kita memberikan nama kepada bintang-bintang. Saya tidak tahu tanda zodiak kelahiran saya. Saya tidak akan memberitahukan tanggal lahir karena saya tidak ingin tahu. Lebih baik saya tidak peduli. Namun sejak manusia memberi nama bintang, kita terlibat berbagai jenis masalah. 6 dari 10 pria, 7 dari 10 wanita membaca horoskopnya setiap hari. Yesaya berkata Allah menyebut bintang-bintang dengan namanya. Kita telah menamai hewan dan apapun tanpa izin. Namun kita sudah keluar dari bumi. Ketika memberi nama kepada bintang-bintang, kita menjadi astrolog. Semua ada di sana. Lalu ada deskripsi favorit mengenai Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sepanjang bagian kedua, lalu dia disebut sebagai penebus anak saudaranya oleh umatnya. Kita tahu apa artinya dari kitab Rut. Dia disebut penyelamat bangsa-bangsa di atas segalanya. Dia adalah Allah segala keturunan. Kata ini, bangsa, dalam bahasa Yunani, taetne, dari situlah kita mendapatkan kelompok etnis. Dan tidak merujuk pada status politis, itu merujuk pada kelompok etnis. Yesus menyuruh kita pergi dan mencari pengikut dari seluruh kelompok etnis. Dan bukan hanya status politis, itu adalah hal yang penting. Jadi, ada banyak hal mengenai Allah pada separuh kedua ini. Namun, ada juga orang lain yang muncul di sini pada serangkaian lagu, sebutan mereka karena mereka sangat puitis. Ini adalah tentang pelayan Allah. Hingga hari ini, kaum Yahudi tidak tahu siapa dia, dan sosok misterius ini hanya muncul di bagian kedua saja. Sesungguhnya hamba-hambaku seringkali sebanyak keseluruhan orang Israel, lalu menjadi satu individu. Sedikit rumit karena sebutan hamba diberikan kepada orang lain. Uzia disebut sebagai hamba Allah, Hizkia disebut hamba Allah, Yosia juga, Yeremia dan Azikul. Namun ada sesuatu mengenai hamba ini yang berbeda. Sebenarnya ada 4 hal. Pertama, karakter tanpa celah. Hamba ini sempurna, tidak punya kesalahan, tanpa dosa. Hal itu tidak bisa diterapkan pada yang lainnya. Kedua, di dalam hatinya dia adalah orang yang tidak bahagia, orang yang penuh kesedihan, penuh dengan duka, tidak pernah bahagia. Yang ketiga, dia mengalami eksekusi kematian. Dia dibunuh sebagai seorang kriminal, namun dikatakan dia tanpa dosa. Dia dibunuh karena dosa orang lain dan bukan dosanya. Dia difitnah dan dimakamkan bersama orang kaya. Kemudian di atas segalanya, hamba ini setelah dia dibunuh karena dosa orang lain, dibangkitkan dari kematian. Dan dia diangkat ke posisi yang sangat tinggi. Bagi kita itu bukan misteri, bukan? Bagi kaum Yahudi itu misteri. Paham? Mereka tidak dapat mencocokkan hamba ini pada bagian separuh kedua ini dengan raja yang dijanjikan pada separuh pertama. Itu tidak masuk akal. Kita harus mencoba memahami secara simpatik masalah yang dialami kaum Yahudi mengenai hal ini. Yesaya sendiri tidak membuat hubungan dan tidak menyadari bahwa hamba yang dia bicarakan pada bagian kedua ini sama dengan raja yang dia bicarakan pada bagian separuh pertama. Paham?
Dan orang Yahudi pertama yang menghubungkan antara keduanya adalah Yesus. Hubungan itu muncul saat dia dibaptis, dan ketika Allah berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Allah sedang menyatukan sesuatu yang dikatakan mengenai raja, "Inilah anak yang aku kasihi," dan sesuatu yang dikatakan mengenai hamba, dengan kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah yang pertama kali menarik hubungan ada saat pembaptisan Yesus. Yesus tahu dia harus menggabungkan dua sosok itu menjadi satu. Tapi bagi kaum Yahudi hingga sekarang, mereka masih menganggap sebagai dua orang berbeda dan mendebatkan siapakah hamba ini. Bukankah luar biasa bahwa pada tahun Israel menjadi negara politis lagi, mereka menemukan keseluruhan naskah Israel di naskah Laut Mati dan berada di dalam museum yang paling menakjubkan. Penyimpanan kitab itu berada di dekat Knesset. Jika Anda ke sana bisa melihatnya. Dan Yesaya yang ditampilkan, dan inilah hamba yang menderita, ditampilkan pada pusat Israel yang modern, dan mereka masih tidak tahu siapa dia. Itu tragis kan? Tidak hanya Yesus yang membuat koneksinya, Petrus juga berulang-ulang kali menghubungkannya saat khotbah di kitab Kisah Para Rasul. Petrus membuat koneksi antara raja dan hamba. Itulah alasannya banyak pendeta jadi umat Kristen pada zaman awal. Karena mereka melihatnya, mereka mengenal Yesaya. Filipus membuat koneksinya. Anda ingat ketika dia bertemu dengan orang Kasim Ethiopia di kereta kuda? Orang Kasim dari Ethiopia itu tertarik kepada Allah kaum Yahudi. Dia membaca kitab Nabi Yesaya, dia membaca Yesaya 53. Dan katanya, tentang siapakah ini? Dia menanyakan ke orang-orang di Yerusalem, mereka tidak dapat mengatakan siapa orangnya. Jadi dia tanya, "Kau tahu siapa orangnya?" Filipus berkata, "Ya aku tahu, namanya adalah Yesus." Dan dimulai dengan kitab suci yang sama, dia berkhotbah mengenai Yesus kepadanya. Setelah itu dia membaptis orang Afrika pertama untuk jadi orang yang beriman kepada Yesus dan membawa Injil kembali ke Ethiopia, dan kemudian dia menjadi menteri keuangan Ratu Ethiopia. Paulus membuat koneksi yang sangat jelas. Ketika Anda sedang membaca Filipi, dia berbicara mengenai orang yang tidak melakukan perampokan untuk menjadi setara dengan Allah. Maka dipilihlah bentuk hamba. Paham? Jadi ini adalah rahasia besar yang kita pahami, namun tidak dipahami kaum Yahudi. Mereka tidak dapat merasakan bahwa seorang raja dapat menderita seperti itu dan dihukum mati sebagai kriminal umumnya. Itu sebuah halangan besar. Salib adalah penghinaan kepada kaum Yahudi. Mereka tidak ingin raja yang dipaku pada salib. Tidak terlihat seperti raja dengan pemerintahan di bahunya. Mereka mencari raja yang penuh kemenangan untuk datang dan berkuasa, bukan untuk mati. Anda lihat masalahnya? Ada satu pribadi yang sangat menonjol pada paruh kedua Yesaya, dan itu adalah Roh Kudus. Sangat-sangat menonjol. Ini adalah ketika kita mendapatkan kalimat menangisi Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah jauh merasuki, dan Roh mengurapi hamba ini untuk tugasnya. Dan Roh Kudus Allah sangat menonjol. Beberapa pernyataan yang sangat menonjol. "Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu." Itu berasal dari bagian kedua Yesaya. Anda telah menentang dan menangisi Roh Kudusnya. Namun kalimat favoritnya adalah roh akan dicurahkan, dicurahkan. Sekali lagi kita tahu, yang dimaksud pencurahan itu adalah Pentakosta. Namun lihatlah betapa Trinitas sangat jelas pada paruh kedua kitab Yesaya. Ini menjelaskan kata kita pada Yesaya 6. Siapa yang harus kuutus dan siapa yang akan pergi untuk kita? Trinitas di sana, di perjanjian lama. Tidak jelas, tapi bagi mereka dengan mata yang dapat melihat, inilah Allah Maha Kuasa yang menciptakan dunia, inilah hambanya yang menderita. Dan inilah Roh Kudus. Ketiga pribadi tersebut sangat jelas di paruh kedua. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang nubuat. Nah, hal itu terlihat sedikit rumit. Itu dimaksudkan seperti gambar mata manusia pada akhirnya, dan ini berarti menjadi sebuah teleskop. Maafkan hasil karya saya, ini dapat semakin buruk ketika kita sampai ke Daniel. Dan inilah yang dapat Anda lihat melalui teleskop. Sekarang, ketika Anda sedang membaca nubuat, yang merupakan ketiga dari Alkitab, dari Yesaya hingga Maleaki, semuanya ada 16.
Tulisan besar selalu diletakkan pertama sehingga mereka disebut nabi besar karena mereka banyak berbicara, atau setidaknya terdapat banyak catatan. Tulisan kecil diletakkan setelahnya dan disebut nabi kecil karena tulisan pendek mereka jauh lebih mudah dibaca karena lebih singkat. Namun semuanya terlihat lebih dari usia mereka. Mereka memakai seperti dua instrumen berbeda. Mereka memakai mikroskop untuk masa kini dan teleskop untuk masa depan. Dan mikroskop itu sungguh dapat melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang sungguh terjadi di bangsa mereka. Mereka menggunakan mikroskop pada bangsa mereka sendiri. Kemudian mereka melihat ke masa depan dan melihat melalui teleskop. Tapi sekarang muncul kerumitan. Jika Anda sedang melihat dua puncak gunung melalui teleskop, Anda tidak dapat melihat jarak antara keduanya. Bahkan sebenarnya melawan cahaya langit dan menjelang malam kita dapat berkata, Anda hampir berpikir bahwa Anda melihat satu gunung dengan dua puncak. Anda mengerti? Dan sebagai batasan dari hal yang sama dengan nubuatan, dan apa yang para nabi perjanjian lama pikirkan sebagai gunung dengan dua puncak, sebenarnya adalah dua gunung yang saling berjauhan. Contohnya adalah orang ini sedang melihat melalui teleskop, dia sebenarnya sedang melihat dua puncak. Namun dia melihatnya sebagai sebuah gunung dengan satu puncak. Dia tidak menyadari bahwa ada banyak waktu atau banyak ruang di antara kedua puncak, atau dalam hal nubuatan, ada banyak waktu antara kedua kejadian itu. Kita hidup di antara dua puncak. Satu puncak yang pertama adalah masa lampau dan yang lain adalah masa depan. Karena kita tahu sesuatu yang tidak diketahui para nabi, mereka mencari kedatangan raja. Kita tahu bahwa raja akan datang dua kali. Itulah misteri besar dari kerajaan yang diungkapkan Yesus. Oleh karena itu, datangnya raja dibagi menjadi dua kejadian. Ada penggenapan ganda dari nubuat Yesaya akan sosok yang akan datang ini. Tidak hanya ada penggenapan ganda pada kedatangan pertama raja, lalu pada kedatangan kedua raja. Ada hal yang jauh lebih rumit. Itulah ketika penglihatan Yesaya akan menjadi terbalik. Seorang hamba yang menderita dari bagian kedua Yesaya akan terjadi sebelum raja berkuasa pada bagian pertama. Saya ingin Anda bersimpati pada bangsa Yahudi. Mereka tahu Yesaya. Mereka sangat mengenalnya. Mereka mencari kedatangan yang pertama untuk menjadi raja. Tapi itu belum terjadi dengan cara itu. Itu alasannya mereka tidak mengenali Yesus sebagai Mesia. Anda memahaminya? Mereka mencari raja terlebih dulu. Kita tahu karena Roh Kudus telah mengajarkan kepada kita bahwa dia akan datang terlebih dulu sebagai hamba yang menderita. Dan dia akan datang kembali nanti untuk menjadi raja untuk memerintah dunia. Anda bisa memahaminya? Jadi, ada dua kerumitan untuk bangsa Yahudi membaca nubuat perjanjian lama. Yang pertama adalah mereka hanya melihat satu kali kedatangan raja, sebuah gunung dengan dua puncak. Mereka tidak menyadari itu adalah dua puncak yang dipisahkan dengan jarak dan waktu. Yang kedua adalah mereka mengharapkan hal pertama terjadi terlebih dahulu. Namun sebenarnya Allah telah membalik keduanya. Dan Yesus harus datang dan wafat untuk dosa-dosa kita terlebih dulu, sebelum dapat memerintah sebagai raja. Ada banyak yang terjadi di antara dua kedatangan. Ada banyak yang harus kita lakukan untuk bersiap bagi raja yang akan memerintah. Itulah dua hal yang ditukar, yang dapat kita pahami karena kita memulai dengan Kristus. Sangat sulit bagi bangsa Yahudi memahami ini. Ini adalah misteri besar dari nubuat Yesaya. Hamba yang menderita dan raja yang memerintah adalah satu dan sama. Namun dia harus datang terlebih dulu sebagai hamba sebelum dia menjadi raja. Dan alasannya sangat sederhana. Karena bangsa Yahudi musuh terburuk mereka sendiri. Mereka berpikir perlu diselamatkan dari musuh di sekitarnya. Sebenarnya perlu diselamatkan dari musuh di dalam diri sendiri.
Sangat mudah beranggapan masalah Anda berasal dari orang lain, namun sebenarnya masalah sesungguhnya dosa mereka sendiri. Ini telah menjelaskan banyak hal pada kisah Injil. Anda lihat ketika Yohanes Pembaptis berseru, "Luruskanlah jalan Allah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Masuklah ke sungai itu dan bersihkanlah dirimu. Akuilah dosamu dan dibaptis." Apa yang dia katakan? Dia berkata, kamu siap untuk jadi raja, kamu tidak siap. Kamu adalah pokok dosa. Kamu tidak bersih untuk tinggal di kerajaan surga. Hal sama terjadi ketika Yesus datang, bertobatlah dan percayalah, kerajaan surga sudah dekat. Ini menjelaskan Minggu Palma dengan sangat baik. Pada hari Minggu Palma, Yesus masuk ke Yerusalem. Setidaknya, dia melakukan hal yang diinginkan orang-orang. Dia datang sebagai raja, dan kerumunan itu menjadi semakin meriah. Mereka sungguh berpikir, dia sang raja, dan ini terlihat dari semua yang mereka serukan, "Hosana, Hosana, Hosana!" Dan itu bukanlah sapaan surgawi. Itulah yang menjadi referen lagu saat ini, lagu Hosana. Hosana berarti, bebaskan kami sekarang, bebaskan kami. Dan mereka tidak memperhatikan hewan yang dia kendarai, keledai. Anda lihat, kedua kalinya dia datang, dia akan mengendarai kuda. Itu sangat berbeda. Tapi dia mengendarai keledai, katanya, aku datang bukan untuk berperang. Anda mengendarai kuda jika ingin berperang. Ketika datang kedua kalinya, Yesus akan berperang, sosok yang siap berperang di atas kuda, kuda putih. Tapi dia datang mengendarai keledai. Saat itu, mereka tidak memperhatikan keledai dan melemparkan jubah serta melambaikan daun palma. Mereka berseru, "Putra Daud, Putra Daud!" Mereka sungguh berpikir dia datang untuk memenuhi bagian pertama Yesaya. Lalu dia melewati gerbang dan berbelok ke kiri, bukannya ke kanan. Lalu kerumunan menjadi diam. Dia lihat pria membawa cambuk, katanya, "Berikan cambuk itu." Mereka pikir apa yang akan dia lakukan. Dia berbelok ke kiri, bukannya ke kanan. Anda harus pergi ke Yerusalem untuk memahami betapa pentingnya hal itu. Pada sebelah kanan ada benteng Roma Antonio, di mana pasukan Roma berada. Namun Yesus berbelok ke kiri ke arah bait suci dan mencambuk kaum Yahudi. Sekarang Anda dapat bayangkan mengapa beberapa hari kemudian kerumunan yang sama berkata, "Salibkan dia." Mengapa mereka memilih Yesus Barabas saat itu? Seorang petarung gerilya yang bernama Yesus Barabas artinya penyelamat putra Bapa. Tapi dia petarung gerilya. Mereka berkata, itulah yang kami inginkan. Orang yang mau berperang. Bukan orang yang mencambuk orang Yahudi keluar dari bait suci. Bisakah Anda lihat masalahnya? Mereka berpikir dia akan datang untuk merebut tahtanya. Yang dia lakukan adalah membersihkan bait suci. Betapa mengecewakan. Jadi ketika prajurit memasang plakat di atas kepala pelaku kriminal yang sedang sekarat dengan tulisan "Inilah Raja Orang Yahudi," mereka tidak mempercayainya. Hanya satu orang di seluruh bangsa itu yang mempercayainya. Dan katanya, "Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja." Dia melihat dalam penderitaan orang yang sekarat, raja akan datang, hanya dia melakukannya. Pencuri yang sekarat itu mendapatkan tempat dalam sejarah. Karena hanya dia yang mempercayainya. Anda memahami bagaimana Yesaya melihat semuanya, namun tidak menyadari apa yang dia lihat dan tidak dapat menyatukannya. Kita sekarang dapat menyatukannya. Kita tahu, suatu hari dia akan datang mengendarai kuda dan mengambil alih pemerintahan dunia dan memerintah di sini. Dia akan jadi Raja Inggris, Raja Amerika, Tiongkok, dan Rusia. Yesus akan memerintah, dan kerajaan di dunia ini akan menjadi kerajaan Allah kita dan Kristus. Anda dapat berbisik haleluya jika Anda suka. Itu adalah kabar yang hebat. Namun dia harus datang terlebih dahulu, karena tidak ada seorang pun yang sungguh siap untuk hidup di bawah pemerintahannya. Anda dapat memiliki raja yang sempurna, namun jika dia tidak memiliki rakyat yang baik, tidak mungkin ada kerajaan. Bangsa Yahudi dengan ego mereka berpikir mereka siap untuk raja yang akan datang membebaskan serta memerintah. Pesan dari Yohanes Pembaptis adalah, kamu tidak siap. Kami perlu dibersihkan. Yang kita lakukan sekarang mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan raja dan pemerintahannya. Kita harus mempersiapkan rakyat seluruh bangsa, sehingga dia dapat kembali. Ketika kabar baik diberitakan ke seluruh bangsa, maka kesudahan telah tiba. Karena Allah ingin semua kelompok etnis diwakili. Dan itulah alasannya mengapa pada paruh kedua Yesaya menggabungkan nasional dan internasional.
Terlihat seperti dia terus-menerus beralih dan pasal terakhir dari masa depan Yerusalem ke masa depan bangsa-bangsa. Yerusalem bangsa-bangsa, Yerusalem bangsa-bangsa. Dan ini tentu saja merupakan kalimat indah yang bisa Anda temukan di Yesaya 4 mengenai hari-hari selanjutnya, gunung dari rumah yang akan dibangun Allah. Rumah yang akan didirikan Allah di gunung-gunung dan segala bangsa akan datang. Ketika saya pergi ke kantor PBB di New York, saya ingin melihat dua hal. Saya ingin melihat batu granit besar di luar yang dikatakan mereka menempa pedangnya menjadi mata bajak. Dan di sana dikatakan Yesaya 4. Saya pikir baik jika memiliki ayat Alkitab di luar. Bagi Allah itu adalah keseluruhan ayat. Tapi dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa ketika Yesus memerintah, keadilan akan ditegakkan. Anda tidak dapat memiliki kedamaian tanpa keadilan. Hanya dengan itu, Anda bisa melucuti senjata multilateral dengan aman. Ketika semua bangsa mengakui seorang pemisah perselisihan, akan datang harinya ketika Yugoslavia dan semua masalah akan diberikan kepada Yesus untuk menentukan. Paham? Bukan orang Amerika atau Inggris, tapi untuk diselesaikan oleh Yesus. Dapat Anda bayangkan yang terjadi pada dunia jika perselisihan seperti Bosnia dan Kroasia, Yesus, apa yang benar yang harus dilakukan? Dialah yang dapat menyelesaikan semua masalah suatu hari nanti. Dia akan melakukannya. Saya pergi berkeliling ke seluruh ruang PBB di Dewan Keamanan Ruang Sidang Umum, dan setelahnya, ketika kami telah selesai tur, garis itu berkata, inilah akhir dari tur kita, semoga hari Anda menyenangkan. Tapi saya bilang, satu ruangan belum ditunjukkan. Dia bertanya, ruang apa itu? Lalu saya jelaskan padanya. Katanya, kita tidak diperbolehkan ada di ruangan itu. Saya bilang, saya ingin melihatnya. Saya datang dari jauh untuk melihat ruangan itu. Saya ingin sekali melihatnya. Dan dia bilang, maaf, Anda tidak dapat masuk. Lalu saya memasang ekspresi wajah paling sedih, yaitu tampang spaniel saya. Dan saya ingin sekali melihatnya. Jika Anda pergi ke penjaga keamanan di area penerimaan, mereka mungkin bisa membuat Anda masuk. Kemudian setelah itu saya menemui petugas keamanan yang bersenjata pistol di ruang masuk, dan saya bilang, saya ingin sekali melihat sebuah ruangan di sana, dan katanya, tidak, itu tidak dibuka. Saya bilang, saya ingin sekali melihatnya, saya sering mendengarnya, saya ingin melihatnya, harus melihatnya, karena saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Akhirnya, salah satu dari mereka menyerah dan mengeluarkan kunci lalu bertanya, berapa lama Anda ingin ada di sana? 2 menit sudah cukup. Baiklah, katanya. Saya izinkan Anda selama 2 menit, jadi kami berjalan menyeberangi area penerimaan. Dia membuka kunci pintu, kami masuk ke ruangan yang jauh lebih kecil dari ini, berbentuk separuh lingkaran tanpa jendela, namun ada cahaya tersembunyi di sekitar tepian langit-langit dan membuat suasana redup yang cukup gelap, dan di tengahnya ada Allah bagi perserikatan bangsa-bangsa. Saya pernah mendengar hal ini, saya tidak bisa mempercayainya. Itu sebongkah besi cor seukuran dan berbentuk seperti peti mati, dicat warna hitam tanpa kilap. Ada bangku dan alas doa di sekitarnya, jadi Anda dapat berdoa di sebongkah besi cor ini. Saya tidak percaya ini. Jika Anda pernah melihat film 2001, Anda bisa melihat bongkahannya mengambang dari satu planet ke planet lain. Itu dia. Bagaimana itu bisa sampai ke sana? Ketika gedung PBB selesai dibangun, mereka mengalami perdebatan terbesar karena Sekretaris Umum berkata, tidak ada ruang doa, mari kita buat ruang doa. Mereka berhasil membuat ruang berbentuk separuh lingkaran ini di antara dua sayap dan membuat ruang doa kecil. Lalu muncul debat lagi, apa yang akan kita letakkan? Banyak yang menginginkan salib, tapi banyak juga yang tidak ingin itu. Beberapa orang ingin bunga, tapi yang lain tidak ingin bunga. Jadi akhirnya seseorang mempunyai ide yang pintar, membuat bongkahan besi ini, mengecatnya warna hitam, tanpa kilap, jadi ketika Anda melihatnya, Anda bisa membayangkan Allah manapun di sana. Anda bisa berlutut di depan bongkahan besi itu dan mendoakan kedamaian dunia. Saya tidak dapat mempercayainya, tapi melihatnya dengan mata saya sendiri. Dan mereka pikir bisa menyuruh orang-orang untuk menempa pedang mereka menjadi mata bajak, tombaknya menjadi pisau pemangkas dengan berdoa pada sebongkah besi cor. Dengar, bangunan itu berada di tempat yang salah. Itu adalah ketika Allah berkuasa di Zion, dan ketika dia menyelesaikan pertempuran antar bangsa-bangsa. Itulah saatnya kita dapat melakukan perlucutan senjata lateral dan menghabiskan semua uang pada senjata dan tank untuk makanan, pakaian, dan hal yang dibutuhkan banyak orang. Apakah Anda bisa melihat hal itu? Dengarlah apa yang sudah diprediksi oleh Yesaya untuk masa depan. Masa depan untuk bangsa-bangsa yang bersatu namun terpusat di Yerusalem. Apakah Anda sungguh mempercayainya?
Karena itulah harapan saya untuk masa depan. Yesaya memprediksinya. Dan saya percaya itu akan terjadi. Fase hamba yang menderita telah terjadi, sudah berlalu untuk kita. Raja yang berkuasa belum terjadi, masih di masa depan. Namun sama seperti ketika satu nubuat telah terpenuhi, nubuat lainnya akan terpenuhi. Dan semua berasal dari Yesaya, itulah masa depan. Dan itu harapan semua orang, juga Yesaya. Jadi mengapa kita membaca Yesaya dan mempelajarinya? Saya akan berikan 6 alasan. Yang pertama, karena itu bagian dari firman Allah. Itu alasan bagus yang pertama, karena dengan membaca dan mempelajari semua tulisannya, kita dapat menjadi bijaksana dalam penyelamatan. Tapi dalam Yesaya, kata kuncinya adalah selamat dan penyelamatan, yang tentu saja adalah namanya. Yesayahu, Allah menyelamatkan. Allah telah menyelamatkan sang nabi. Nah, itu adalah alasan pertama. Yang kedua, ada pendahuluan yang sangat baik pada keseluruhan Alkitab, pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini adalah ringkasan dari semua tema yang ada pada keduanya. Ditulis menjadi satu kitab secara mengagumkan oleh inspirasi roh. Kebanyakan tema Alkitab ada di sini. Ini adalah miniatur Alkitab. Jadi, jika Anda pikir Alkitab terlalu besar untuk dibaca, maka saya harap Anda semua membaca Yesaya sebagai permulaan. Ini akan memperkenalkan Anda kepada semua tema pada kitab suci. Anda akan melihat semuanya sangat mengagumkan. Yang ketiga, ini adalah pendahuluan yang sangat baik untuk nubuat secara khusus. Salah satu dari 3 nabi besar diletakkan di bagian pertama dari Alkitab kita. Dan sepertiga dari Alkitab adalah nubuat. Bagi saya, nubuat adalah kombinasi dari protes dan prediksi. Itu merupakan protes untuk masa kini dan prediksi masa depan. Mereka sepertinya telah menelaah mengenai 2 hal itu secara terus-menerus. Mereka bukan hanya pemrotes, namun juga pemrediksi. Bukan hanya pemrediksi, namun juga pemrotes. Itu adalah kombinasi dari keduanya. Yang keempat, Yesaya membantu Anda mengaitkan perjanjian lama dan baru dengan menunjukkan bagaimana keduanya saling menjelaskan. Dan hal itu membantu kita untuk memahami perjanjian baru dan untuk memahami Yesaya. Ini adalah cara memasuki perjanjian baru dan mengaitkan 2 perjanjian dalam tujuan abadi Allah dengan cara yang indah. Ingatlah bahwa ini adalah kitab suci yang paling banyak digunakan oleh Yesus dan Paulus. Yang kelima, untuk mengenal Yesus, dia berkata, carilah kitab-kitab suci karena di sana ada kesaksian tentang aku. Dia membicarakan perjanjian lama. Saya rasa Yesaya membantu Anda memahami Allah lebih baik dari bacaan lain. Coba bacalah Yesaya 53. Anda ada di kaki salib. Dengan bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Ya, setidaknya ada 1 orang yang duduk di sini, yang disembuhkan pada pelayanan minggu pagi di luar di taman, dengan kehadiran saya. Dan, kesembuhan berasal dari salib, sama seperti pengampunan. Dan semua itu ada di kitab Yesaya. Yang keenam, untuk dapat gambaran lebih besar tentang Allah, muliakanlah Allah bersama-sama dengan aku, berarti memperluas pemahaman Anda mengenai Allah itu sendiri, gambaran lebih besar tentang Allah. Dan jika ada satu hal yang dilakukan paruh kedua Yesaya adalah memberikan gambaran lebih besar tentang Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, pencipta ujung dunia. Sudahkah Anda mengenalnya? Sudahkah Anda mendengarnya? Allah yang kita punya sungguh besar. Dan untuk memuliakan Allah, Anda sepertinya perlu kaca pembesar. Lihat betapa besar dia sekarang dan hebatnya dia, bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba. Tidak ada yang sebelum dia. Dan jika Anda menunggunya, Anda akan memperbarui kekuatan dan terbang tinggi dengan sayap bagai Raja Wali. Anda bertanya, bagaimana tulang rusuk saya yang patah? Saya mengajarkan firman Allah, saya sungguh tidak menyadarinya. Namun ketika tidak mengajar, saya menyadarinya. Tapi jika Anda membicarakan Allah dan mendapatkan gambaran besar mengenai Dia, maka hal lain tidak masalah dan tidak mengganggu sama sekali. Itulah Yesaya. Saya akan selesaikan di sini. Selesai sedikit lebih awal, tapi saya akan selesaikan karena sudah cukup bagi Anda untuk sungguh memahami Nabi yang luar biasa ini, yang telah meringkas seluruh Alkitab untuk kita jadi satu kitab kecil. Amin.